Hai Python Lover, saya Feldi. Minggu ini saya akan membahas topik yang jadi perdebatan ya. Ini sudah berapa kali tag, ternyata nggak kerekam atau kenapa. Oke, langsung saja. Apakah Mbak Python itu perlu jemur atau tidak? Jawabannya adalah itu tidak. Apa demikian? Kalian bisa membaca tentang pengelompokan hewan diurnal dengan nokturnal. Ya, itu kalian bisa cek entah dari Google atau dari buku IPA anak SD. Itu saya pertama kali, kalau saya ingat pertama kali mengetahui hewan apa kelompok tersebut tuh dari buku IPA anak SD dulu ya, waktu sekolah. Nah, kenapa Python tidak atau hewan nokturnal tidak membutuhkan tidak perlu jemur? Karena hewan nokturnal itu dapat memproduksi atau memproses vitamin D3 sendiri, sedangkan hewan diurnal itu membutuhkan sinar UV untuk memproses vitamin D3. Jadi sangat simpel sebenarnya, tapi akan berefek jauh ke tingkat stres si hewan nokturnal ini. Banyak yang membandingkan hewan nokturnal terutama Python ya dengan manusia. Alasannya yaitu, wah manusia itu kalau nggak butuh matahari ntar bakal sakit apa segala macam gitu ya. Enggak, bukan seperti itu. Manusia itu termasuk golongan diurnal karena kita emang membutuhkan matahari, tapi hewan nokturnal tidak butuh. Jadi singkat itu sebenarnya. Apa jadinya kalau misalkan hewan nokturnal dijemur? Ya, dia akan memberontak. Dia pasti akan mencari celah untuk keluar. Lalu akan sedikit stres. Bukan sedikit sih, lumayan stres juga, apalagi kalau suhunya itu berlebih. Nah, tingkat stres ini juga bakal berpengaruh ke daya tahan tubuh si Python tersebut nantinya gitu ya. Jadi hati-hati. Nah, bagaimana untuk memperlancar pencernaan? Gampang. Kalian bikin sumur panas. Maka sebelum itu kalian harus tahu suhu ruangan Anda, tempat Python berada itu berapa. Lalu jika dibutuhkan, kalian bisa membuat sumur panas sendiri, misalkan dengan lempengan pemanas gitu ya. Atau seperti obat yang hit, yang kotak itu, yang obat nyamuk yang matras, kalian bisa tempelin ke pinggir kandang. Itu lumayan membuat hangat, karena yang membutuhkan hewan nokturnal itu adalah suhu yang hangat, bukan sinar mataharinya, cuma sinar UV-nya, ultravioletnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan lampu? Saya sangat tidak merekomendasikan lampu, kecuali jika kalian membuat terarium scape gitu ya, dihias macam seperti habitatnya gitu. Lalu kalian ingin menikmati pemandangan tersebut, silakan kalian nyalakan lampunya. Tapi jika kalian sudah tidak ingin melihat kandangnya, matikan. Karena sinar dari lampu itu akan membuat si Python itu lebih stres. Atau jika ada hiding box, adanya sinar dari lampu tersebut menyalakan instingnya supaya dia tetap dalam hiding box sampai pencahayaan jadi gelap gitu. Jadi jika kalian terbiasa tidur cepat atau tengah malam terbangun lihat Python Anda sedang aktif, sedang muter-muter di kandang pengen keluar gitu, itu bukan karena dia lapar, tapi memang jam aktif dia itu seperti itu. Karena pada saat malam Python tuh antara mencari mangsa atau dia berpindah tempat. Terutama kalau kandang kotor ya, dia otomatis nggak bakal diam sampai dibersihkan gitu. Ya nggak sampai dibersihkan sih, ada saat tengah hari dia akan mau nggak mau ya tidur aja gitu loh. Cuman tetap aja akan lebih tidak nyaman lebih cepat aktifnya dibandingkan saat kandang itu lagi bersih gitu ya. Nah, bagaimana dengan pencernaan? Tadi udah belum ya, pencernaan lah ya. Nah, di masalah itu ukuran massa berpengaruh terhadap pencernaan. Jadi banyak yang membandingkan antara waktu baby dengan saat dewasa. Jadi waktu baby misal hari ini makan, 2 hari kemudian buang kotoran, tapi saat dewasa dia kaget, kok ini sudah 1 minggu nggak buang kotoran gitu ya. Sebenarnya kalau suhunya stabil itu nggak ada masalah. Kenapa demikian? Karena semakin besar ukuran massa,
maka suhu yang dibutuhkan untuk pencernaan makanan tersebut tuh juga lebih tinggi. Ditambah lagi ketebalan sisik dari bal piton itu semakin dewasa juga semakin tebal kan, otomatis suhu yang dibutuhkan untuk pencernaan juga lebih tinggi. Dan kalau misalnya suhu ruangannya stabil dari baby sampai dewasa, ya pencernaan emang sedikit lebih lama gitu. Tapi tenang aja, nggak ada masalah, nggak usah pusing sembrit apa segala macem gitu. Yang penting durasi makan tetap 1 minggu 1 kali. Jadi sekalian biasa memberi makan hari Minggu gitu, ya berilah makan setiap hari Minggu. Di luar hari itu jangan beri makan. Silakan kalian handle jika sudah buang kotoran sudah aman, udah kempes perutnya ya. Tapi nggak usah dijemur atau yang aneh-aneh, hanya karena belum buang kotoran atau ya alasan lainnya lah. Lalu mungkin ada yang misalkan, wah ini kalau pilek harus dijemur apa segala macem. Enggak, pilek kalian jemur akan tambah stres, otomatis daya tahan tubuhnya akan semakin turun gitu. Itu bukan tambah sembuh, cuma akan tambah memperparah. Jadi kalau mereka kalian sakit, langsung bawa ke dokter hewan, udah gitu aja. Dan karantina dari balai tanda sehat. Jangan, wah ini pilek manusia, pilek banyak kejadian seperti itu. Dan banyak orang nggak percaya karena katanya, wah si itu sudah puluhan tahun ya reptil, treatmentnya seperti ini. Oke, tapi nggak ada istilahnya, nggak ada sainsnya, ilmiahnya, bodo amat. Saya yang penting mencari ilmiahnya untuk saya pelajari, saya terapkan, itu jauh lebih aman dibandingkan dengan katanya ya, yang entah kemungkinan sembuhnya berapa gitu ya, atau mungkin kemungkinan lainnya gitu, saya nggak tahu gitu. Jadi perdebatan seperti ini pasti ada, dan semoga video ini bisa mengakhiri perdebatan tersebut ya, kubu antara jemur dan tidak dijemur. Saya sangat tidak menyarankan untuk dijemur, karena mau dijemur pun nggak ada efeknya sama sekali. Itu karena yang yang terpenting itu ada suhunya, bukan waktu menjemurnya. Jadi usahakan daripada dapat menjemur, lebih baik Anda membuat ruangan yang senyaman mungkin, suhunya stabil, agak hangat untuk si babi tersebut, atau enggak kandang lah minimal, bagian kandangnya. Kalau suhunya terlalu rendah, kalian bisa hotspot seperti yang saya sudah bilang tadi gitu ya. Kalian bisa bayangkan kalau misalnya butuh jemur, itu rak babi tidak akan semepet ini, pasti ada spot. Kalian bisa google rak untuk bearded dragon lah, biasa ada celah. Ini kandang utama, kandang pertama gitu ya. Biasanya di sini ada tempat lampu. Itu jika hewan tersebut ada diurnal. Tapi bandingkan jika dengan bal piton, raknya seperti ini, rapat antara slot atas dengan slot bawahnya. Kenapa demikian ya? Karena mereka butuh setup seperti ini sudah sangat cukup sekali gitu. Nggak usah aneh-aneh. Coba kalian bayangkan David Suarez atau Justin Kobylka punya koleksi ratusan ribuan ekor, harus ngeluarin kandang, dorong rak keluar kena matahari masukin kan nggak lucu gitu ya. Ya, sekian aja video minggu ini, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.